Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita kembali membahas firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, shalom. Ya kan? Semangat harus tetap kita jaga karena saya imani setiap kita di segala situasi apapun ada Tuhan Yesus yang pasti selalu membela kehidupan kita. Amin. Kita bahas firman Tuhan yang hidup yang tertulis dalam Mazmur 106 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku, demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, secara garis besar pasal 106 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ini adalah Mazmur bangsa Israel. Introspeksi dirinya di tengah-tengah perbuatannya yang lampau akan kesalahan-kesalahannya. Sehingga pada saat itu bait suci kembali hancur. Sehingga pada saat itu kembali bangsa Israel masuk ke dalam pembuangan. Jadi mulai pasal 90 sampai pasal 106 adalah introspeksi bangsa Israel terhadap segala kesalahan yang pernah diperbuatnya. Maka hal yang ingin saya bagikan di tengah-tengah kehidupan kita, mengapa kita harus melihat, merenungkan apa yang telah kita perbuat. Karena seringkali manusia terjatuh ke dalam dosa karena 4 hal. Yang pertama, karena ikut-ikutan. Anak-anak muda sering sekali jatuh ke dalam dosa ikut-ikutan. Mabok-mabokan karena ikut-ikutan. Yang lagi tren sekarang baru hari ini, tanggal 20 pada saat ini malam minggu ramai setiap tempat nongkrong, tempat kongko, ya kan? Anak-anak muda yang laki-laki ngumpul ngebul semua. Semua megang alat, apa itu? Vape, ya kan? One push vape, ya kan? Sorry. Seringkali kita ikut-ikutan dan menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua, sikap yang sering kita lakukan yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa, karena seringkali sikap kita memakai perasaan. Ada kesalahan di tengah-tengah keluarga, tidak ditegur keluarganya karena alasannya, gak enak, perasaan saya gak enak. Di tengah-tengah gereja banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena selalu mengatakan gak enak, jaga dong perasaan dia. Dia kan orang yang sudah menyumbang gereja, ya kan? Saya imani setiap kita tidak seperti itu. Hal yang ketiga yang menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa karena situasi. Karena mungkin situasi pandemi pada saat ini, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan manusia. Semua dihalalkan. Jadi kalau kita orang-orang sekarang halal, haram, hajar, iya kan? Karena alasan situasi, itu salah. Itu dosa. Hal yang keempat yang seringkali sikap manusia yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Karena selalu mengandalkan logika. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kita introspeksi diri kita. Selalu saya katakan kalau kita membaca firman Tuhan,
Ada 4 pengetahuan yang pasti Tuhan ajarkan. 4 pengetahuan yang pasti dapat kita refleksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Pengetahuan yang pertama adalah pengetahuan tahu karena manusia membaca. Jadi pengetahuan yang pertama, tahu yang pertama manusia ketika ia mempelajari firman Tuhan, tahu karena membaca. Baca buku agar tidak beku, ya kan? Ada beberapa hal di tengah-tengah kehidupan kita, buku atau membaca buku menjadi jendela pengetahuan dunia. Itu pengetahuan yang pertama. Pengetahuan yang kedua yang Alkitab selalu ajarkan, tahu karena melihat. Murid-murid Yesus tahu melakukan yang baik karena melihat Yesus adalah contoh role model yang baik di tengah hidupnya. Maka izinkan saya mengatakan, banyak anak-anak yang melawan orang tuanya. Mungkin pengetahuan, penglihatan di tengah-tengah hidup keluarganya, sering sekali bapak dan mama berantem. Iya kan? Saya imani setiap kita tidak seperti itu. Maka tahu karena melihat adalah pengetahuan yang diajarkan melalui firman Tuhan. Tahu yang ketiga adalah tahu karena mendengar. Setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, pasti kalau kita melakukannya secara utuh, hidupnya akan diberkati. Hidupnya akan dimenangkan oleh Tuhan. Maka tahu yang ketiga, tahu akan mendengar. Dan tahu yang paling tinggi, pengetahuan yang tertinggi yang diajarkan Alkitab adalah tahu karena pengalaman. Tahu karena mengalami. Jadi pengetahuan yang tertinggi adalah tahu karena pengalaman. Pengalaman dengan siapa? Pengalaman dengan Tuhan. Hidup bangsa Israel bisa dipulihkan karena mau mengetahui pengalamannya yang baik. Hanya Tuhanlah yang selalu memenangkan kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka kembali ke dalam kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus memiliki pengetahuan yang benar. Maka kita harus mau menjadi role model. Maka sikap kita tidak ditentukan oleh keempat kesalahan tersebut. Tidak ditentukan karena ikut-ikutan. Tidak ditentukan karena perasaan kita. Tidak ditentukan karena situasi. Tidak ditentukan karena logika. Tidak ada pembenaran. Kalau situasi sekarang sulit, maka semua orang bebas untuk melakukan dosa. Bebas orang untuk menjara, tidak ada pembenaran. Izinkan saya mengatakan, zona Tuhan adalah zona yang akan memenangkan hidupmu. Keluar dari zona nyamanmu. Karena hanya zona Tuhanlah yang membuat engkau aman. Zona nyaman yang kau ciptakan belum tentu membuat engkau nyaman dan aman. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kembali kepada kebenaran firman-Nya, maka kita akan diberkati. Hidup ini harus menjadi berkat. Hidup ini harus memakai kasih setia Allah di tengah-tengah kehidupanku. Dan aku akan menunjukkan Allah mengasihi setiap umat manusia. Maka kita akan melewati masa sulit ini dengan saling menopang, saling mendoakan, saling mensupport, saling menjaga, dan saling yang paling utama, saling memiliki hati untuk cepat memulihkan bangsa ini. Kita tetap memiliki hati yang bersih. Kita tetap tulus untuk melakukan segala firman Tuhan yang menjadi kebaikan bagi setiap orang. Terima kasih. Semoga hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Apapun situasinya, tetap di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menaungi kehidupan kami dengan kasih setia-Mu. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin.